Video mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah teori akuntansi yang beranggotakan saya sendiri Dewi Anigulo dengan NIM 2010-1120-0934 dan saya bersama Fitri Sanggu dengan NIM 2010-1120-0901. Nah, teman-teman semuanya, pada video ini kami akan membahas tentang pengungkapan dan taranan interpretatif dan akuntansi nilai wajar. Nah, penasaran kan? Nah, teman-teman semuanya, agar tidak penasaran, yuk mari saksikan video kami setelah ini. Nah, teman-teman semuanya, pada bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian dari pengungkapan. Nah, di sini dikatakan pengertian pengungkapan itu dalam arti sempit menurut Suwarjono. Nah, menurut beliau, pengungkapan itu berarti penyampaian informasi relevan selain melalui statement keuangan. Nah, di sini beberapa hal penting juga yang harus diperhatikan dalam menentukan luasnya pengungkapan tujuan pengungkapan, di mana manfaat pengungkapan dan biaya yang harus ditanggung dalam penyusunannya. Nah, faktor regulasi juga menjadi bagian penting dalam pengungkapan. Jika perusahaan memperoleh dananya dari pabrik atau pasar modal. Nah, teman-teman semuanya, bukan juga hanya pengertian pengungkapan yang akan kita bahas, namun kita akan bahas juga fungsi dan tujuan dari pengungkapan ini, di mana fungsi dan tujuannya itu salah satunya satu, tujuan memiliki dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakaian cukup canggih untuk mendapatkan informasi atau mengolahnya sendiri hingga memperoleh substansi ekonomi dari informasi tersebut, atau kata lain pengungkapan ditujukan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang terbuka. Dan untuk yang kedua, yaitu tujuan informatif, dilandasi oleh gagasan bahwa pemakaian dituju sudah jelas memiliki tingkat kecanggihan tertentu. Dan untuk yang ketiga, yaitu bentuk tujuan. Pengungkapan yang ketiga adalah tujuan kebutuhan khusus, di mana tujuan kebutuhan khusus ini menerapkan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Nah, teman-teman semuanya, kita juga akan membahas tentang metode dari pengungkapan. Nah, metode pengungkapan sangat berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Nah, metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos statement keuangan, catatan kaki atau catatan atas statement keuangan. Penggunaan istilah teknis atau terminologi, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dan laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau penyertaan resmi. Nah, selanjutnya adalah sarana interpretif. Nah, pengungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interpretif dalam tataran praktis untuk menambah kebermanfaatan dan berpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statement keuangan. Sarana interpretif dalam tataran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengungkapan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah siapa dituju. Kerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Nah, informasi yang diungkapkan untuk kepentingan publik secara umum harus dilindungi dan dilayani, dan juga informasi kualitatif juga dituntut disediakan sehingga pengungkapan cenderung meluas. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas tentang fair value, di mana fair value ini merupakan seringkali disebut sebagai nilai wajar. Nah, berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, pengertian dari fair value ini adalah nilai tukar ataupun penyelesaian kewajiban antara pihak
yang memahami dan memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan transaksi secara wajar. Nah, selain itu, fair value atau nilai wajar ini adalah suatu harga yang akan diterima dalam melakukan penjualan aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam kegiatan transaksi yang telah diatur antara pelaku pasar dengan tanggal pengukuran. Nah, teman-teman semuanya, karena saya hanya nggak sendiri, jadi untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Petrus. Kepada teman saya persilakan. Baik, materi yang berikutnya tentang tujuan menghitung fair value. Terdapat beberapa tujuan dalam menghitungnya. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan gagasan yang akurat terkait nilai aset yang bisa Anda tawarkan pada pelanggan nantinya. Beberapa tujuan dari perhitungan fair value untuk perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, guna untuk menentukan harga barang yang bisa dinegosiasikan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua, menilai perubahan nilai sejak terakhir dilakukan penilaian atau mendapatkan harga saat tidak ada harga yang sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan tingkat akurasi penilaian keuangan pada suatu aset. Dan yang keempat, melakukan estimasi harga sebaik mungkin agar bisa mempermudah kegiatan transaksi dengan pembeli dengan berdasarkan informasi dan juga kondisi saat ini. Baik, yang berikutnya pendekatan metode pengukuran fair value. Terdapat beberapa pendekatan metode yang banyak digunakan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan nilai pasar. Nah, pendekatan nilai pasar atau market approach adalah metode penilaian fair value yang paling sederhana dan efektif. Mengapa demikian? Karena bisa memperkirakan nilai wajar dengan menggunakan perbandingan informasi yang ada. Yang kedua, pendekatan estimasi arus kas. Pendekatan yang kedua merupakan dengan memanfaatkan estimasi arus kas dan pendapatan perusahaan di masa depan. Tentunya hal tersebut harus disesuaikan dengan tingkat diskonto yang mampu mewakili nilai waktu uang dan juga risiko arus kas yang tidak dicapai agar bisa memperoleh nilai tertinggi yang diskontokan. Yang ketiga, pendekatan biaya. Pendekatan yang satu ini bisa Anda gunakan untuk aset yang memiliki variabel nilai berubah. Misalnya, saat perusahaan mengeluarkan produk baru yang sesuai dikirakan dengan strategi baru. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Jadi secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Nah, tujuan pengungkapannya adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai